Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 151, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ariel, nenek sudah ada di sini, berlutut dan minta maaf padaku, kata Arjun. Dengan Sari, Arjun juga memiliki kepercayaan diri, karena selama neneknya ada di sana, bahkan jika langit runtuh, dia tidak takut. Dan Arjun tidak percaya bahwa di depan Sari, Ariel berani main-main. Sampah yang tidak berguna adalah sampah yang tidak berguna, bagaimana bisa keras? Ariel, kamu bahkan berani mengalahkan saudaramu sendiri, kamu mati, itu tak tertahankan, kata Sari dengan marah. Kakak, sulit untuk ditoleransi. Kril mencibir di seluruh wajahnya, dia tidak melawan, dia sudah mati di tangan orang-orang Sari. Mungkinkah dia harus menerima nasibnya dan mati, sehingga surga bisa mentolerirnya? Jika demikian, apa gunanya surga? Sari, hukum alam tidak mengizinkan saya, jadi saya akan bertindak dan melawan. Jadi apa? Kata Ariel, berjalan menuju Arjun. Pengawal yang dibawa Sari semuanya telah dipukuli oleh Ariel, jadi Sari hanya bisa melindungi Arjun sendiri, tetapi Arjun belum mengetahui situasinya. Hanya berpikir bahwa Ariel pasti akan berlutut di depan Sari. Berlututlah dan bersujud pada saya, aku mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Ngomong-ngomong, kamu punya seorang wanita. Aku akan membantumu merawatnya, kata Arjun. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Bimo sekali lagi tidak bisa berkata-kata pada Iki Arjun. Dia benar-benar tidak bisa menghubungkannya dengan Ariel. Di antara saudara-saudaranya, yang satu idiot, sementara yang lain jelas-jelas pahlawan. Garis keturunan yang sama melahirkan dua orang yang sama sekali berbeda. Ariel tersenyum dingin, menggenggam leher Arjun dengan satu tangan, mengambilnya dengan satu tangan, dan berkata dengan dingin, Arjun, kapan kamu akan mengerti bahwa Sari tidak dapat lagi melindungimu? Ketika kata-kata itu jatuh, Ariel mengulurkan tangannya yang lain dan memukul bahu Arjun. Suara merintih yang disembelih bergema di seluruh villa. Sari melangkah maju untuk menarik Ariel dengan tergesa-gesa, dan memarahinya sambil menarik, lepaskan, Ariel, dia adalah cucuku yang berharga, biarkan dia pergi, atau kamu ingin aku mati? Ariel mendorong Sari menjauh, tetapi Sari tidak menyerah, mengangkat tongkatnya, dan memukul punggung Ariel. Ariel bahkan tidak mengerutkan kening, dan berkata kepada Sari, rasa sakit tubuh kurang dari 1/10.000 hati, Anda tahu. Hati saya, sejak usia 12 tahun, hancur berkeping-keping. Kau lepaskan dia, biarkan dia pergi. Sari tidak peduli apa yang dikatakan Ariel, dia hanya ingin menyelamatkan Arjun sekarang. Ariel tersenyum ringan, dan saat dia melepaskan Arjun, dia menendang perut Arjun. Setelah Arjun jatuh, dia meringkuk di tanah, rasa sakit menyebabkan keringat dingin mengalir dari tubuhnya, dan dia merasa bahwa tangan yang terkena Ariel kehilangan kesadaran, seolah-olah itu tidak berguna. Sari berlari dengan panik, pergi ke Arjun dan bertanya dengan sedih, Arjun, Arjun, bagaimana kabarmu, apakah kamu baik-baik saja? Nenek, bantu aku membunuh dia, bantu aku membunuhnya. Arjun menangis. Sari tidak sabar untuk membunuh Ariel, karena berani menyakiti cucunya yang berharga, tetapi sekarang tidak ada pengawal yang tersedia, bagaimana dia bisa menjadi lawan Ariel? Ariel, tulang ayahmu tidak dingin, jika kamu melakukan ini, dia tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika dia tahu, kata Sari. Ariel tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu, tulangnya belum dingin. Anda ingin membunuh putranya, apakah dia tahu? Tawa Ariel tiba-tiba berhenti,
dan dia berkata kepada Sari dengan dingin. Sari mengertakkan gigi dan berkata, "Bajingan, siapa yang akan kamu bunuh? Bisakah masih mengendalikanku?" Krill menarik napas dalam-dalam. Apa artinya sombong? Wanita tua yang dijadwalkan akan meninggal mewujudkan hal ini dengan sangat jelas. Kekesalan Lina yang tidak masuk akal di depannya bukanlah apa-apa. Pada saat ini, orang lain datang ke villa. "Tuan," Ariel berteriak, "Darius, kamu adalah pengawalku dari keluarga Wibowo, dan sekarang dia mengancam hidupku. Aku memerintahkanmu untuk membunuhnya." Sari berkata kepada Darius, "Selama dia mau mengambil tindakan, Ariel pasti akan mati." Darius berjalan menuju Ariel langkah demi langkah. Arjun tampaknya telah melihat akhir dari Ariel, meskipun dia masih sangat kesakitan, dia tidak bisa menahan senyum. "Ariel, bagaimana kabarmu? Coba lihat, bisakah kamu mengalahkan Darius?" teriak Arjun. Pada saat ini, bahkan Rosa menjadi gugup. Meskipun Ariel sekarang benar-benar menekan dan Sari, tindakan Darius pasti akan membalikkan keadaan. Dia luar biasa. Ini sama sekali tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. "Bangun." Darius berjalan ke arah Ariel dan berkata sambil tersenyum. Ariel merasa malu. Dia bisa mengabaikan siapapun dari keluarga Wibowo, tetapi rasa hormatnya kepada kakek Darius sangat dalam. Karena tanpa Darius, tidak akan pernah ada dia seperti sekarang ini. "Kakek, saya tidak bisa tidur jika saya mau," kata Ariel. "Sekarang setelah kamu bangun, inilah waktunya untuk memberitahu dunia tentang kamu," kata Darius, lalu berjalan ke samping. Sepertinya dia tidak berencana melakukan apapun. Melihat ini, Sari seperti jatuh ke dalam gudang es. Jika Darius tidak mengambil tindakan, siapa yang bisa menghentikan Ariel? "Darius, apakah kamu lupa apa yang dia katakan kepadamu sebelum dia meninggal?" Sari berkata dengan gigi terkatup. "Tentu saja saya ingat, dia ingin saya optimis tentang keluarga Wibowo dalam hidup saya, sehingga keluarga Wibowo dapat terus mewariskan yang berbakat," kata Darius. "Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak membunuhnya? Keluarga Wibowo hanya bisa berkembang di tangan Arjun," kata Sari. Darius melirik Arjun dengan jijik. Berkata, "Di mata saya, dia bahkan sia-sia." Ketika Arjun mendengar kalimat ini, dia langsung memarahi, "Darius, kamu kentut, aku sia-sia, kamu bukan apa-apa. Kamu bukan apa-apa, itu hanya pengawal kami, hanya seekor anjing dari keluarga kami. Mengapa menyebutku sampah?" "Sari, kau dengar, dia hanya memperlakukanku sebagai anjing." Darius tersenyum menghina. Hati Sari tenggelam. Keluarga Wibowo dapat memiliki firasat buruk hari ini. Darius memiliki kontribusi besar, bahkan jika kakek Arjun masih hidup, dia tidak akan pernah berani memperlakukan Darius sebagai pelayan. Namun, Sari tidak akan menyangkal apa yang dikatakan Arjun. Cucunya mengatakan itu adalah seekor anjing, dan itu adalah seekor anjing. "Ariel, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bunuh aku," Sari berkata kepada Ariel dengan suara dingin. Dia tidak percaya bahwa Ariel benar-benar berani melakukan ini. Ketika dia pergi dari sini, dia pasti akan dapat menemukan cara untuk berurusan dengan Ariel. "Aku tidak akan membunuhmu. Lagi pula, aku juga takut karma, tetapi jika kamu ingin Arjun selamat, hanya ada satu cara untuk memilih. Selesaikan." Ariel menatap Bimo. Bimo bingung, dia tidak yakin apa yang sedang terjadi sekarang, tapi wanita tua ini jelas adalah nenek Ariel. Adapun mengapa dia memperlakukan Ariel seperti ini, Bimo tidak tahu sama sekali. "Mengapa kamu menatapku? Apakah kamu ingin aku mengambil tindakan?" Bimo bertanya dengan bingung. "Bagaimana dengan hal-hal yang aku berikan padamu?" kata Ariel. Kata-kata ini membawa Bimo kembali ke akal sehatnya. Dia dengan cepat mengangkat tangannya, dan seorang pengawal berlari ke sisinya. Sebuah kotak kayu yang sangat halus, yang diberikan Ariel kepada Bimo, tetapi Bimo belum pernah melihat apa yang ada di dalamnya. "Apa ini?" Setelah Bimo menyerahkan kotak kayu itu kepada Ariel, dia bertanya dengan lembut.
Krill mengambil kotak kayu dan melemparkannya ke arah Sari. Kotak kayu itu jatuh ke tanah, retak sebagai tanggapan, dan pita putih terbentang. Bimo tertegun, dan kemudian rasa dingin mengalir dari telapak kakinya ke atas kepalanya. Benda ini, bukankah itu sesuatu untuk menggantung dirimu sendiri? Rosa hampir pingsan saat melihatnya. Lina dan Kauri dan Inem sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Terutama Lina, dia dulu sering mempermalukan Ariel, dan bahkan mencoba segala cara untuk memaksa Ariel keluar dari keluarga Wijaya, tapi sekarang metode kuat Ariel telah membuatnya takut sampai dia hampir kehilangan jiwanya. Dalam 3 tahun terakhir, dia sombong dan arogan di depan orang seperti itu. Lina memikirkannya saja membuatnya merasa takut. Di seluruh villa, hanya Darius yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Kejam, tidak kejam. Mengenai ketidakadilan yang diderita oleh Ariel, wajar jika Sari memiliki akhir seperti itu, lagi pula dia ingin Ariel dibunuh. Ariel, apa maksudmu? Sari berkata dengan gigi terkatup. Kamu dan Arjun, hanya satu orang yang bisa pergi dari sini hidup-hidup. Ariel berkata dengan dingin. Bersambung.